Selamat pagi Bu Nisi. Terima kasih Bu atas kesempatannya sudah mengizinkan saya untuk mewawancarai Ibu terkait tugas saya Bu sebagai CGP mengenai kepemimpinan Ibu sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 6 Kentang Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu ya Bu ya. Baik Bu, pertanyaan yang pertama, kira-kira nih Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika dan juga rujukan moral? Selama lebih kurang saya memimpin di SMP Negeri 6 Kentang ini dalam menghadapi kasus-kasus atau dilema etika yang sering kita hadapi di lapangan, maka saya mengamati dulu dari satu sisi, apakah permasalahan yang terjadi ini memang sangat fatal dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kemudian mengumpulkan beberapa informasi dari baik itu dari teman-temannya di lapangan atau teman kelasnya, kemudian mengumpulkan informasi kembali dengan guru yang masuk di kelas mereka, kemudian dari wali kelasnya. Dari informasi tersebut akan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan pada peraturan yang sudah disosialisasikan pada setiap tahun ajaran baru kepada wali murid yang kami undang secara virtual datang ke sekolah. Selama ini nih Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama nih Bu, kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menghadapi sebuah kasus dan mengambil sebuah keputusan, biasanya ini selalu dikembalikan pada aturan yang sudah kita buat di sekolah. Setiap pengambilan keputusan, kami selalu menjalani atau menjalin hubungan yang lebih dahulu dari pihak-pihak tertentu, contoh mungkin dari wali kelasnya, kemudian dari guru bidang studi yang masuk di kelas mereka tersebut. Dari hasil tersebutlah saya dengan rekan-rekan sejawat akan mengambil keputusan yang memang sudah ditetapkan dalam aturan-aturan yang telah disosialisasikan. Nah, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa nih yang biasanya Ibu lakukan selama ini Bu? Pertama, tentu kita mencari informasi terlebih dahulu, apakah memang itu terbukti atau hanya sekedar berita kerja. Kemudian kita akan berusaha mengadakan pendekatan, mungkin pendekatan ini bisa dikatakan terjun langsung di lapangan, karena lokasi atau SMP Negeri 6 Kentang ini untuk siswa masih bisa terdampak bagi kita untuk datang ke rumah mereka. Kemudian mewawancarai berbagai pihak, mungkin bisa orang tua, baik bapak, ibu, atau mungkin kita tidak tahu rumahnya, kita bisa mendatangi keluarga terdekat dari siswa tersebut. Lalu setelah itu kita akan menganalisis untuk mengambil keputusan yang terbaik, baik untuk sekolah, baik untuk anak tersebut dan semua lingkungan. Nah, ini Bu, hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, tergantung objek permasalahannya di lapangan. Di sini kami ngobrol atau mungkin secara take and give satu sama lain dengan teman sejawat, dan di sanalah akan ada jajaran-jajaran manajemen sekolah seperti wakil, kemudian guru-guru baik senior dengan pendapatnya supaya ada keputusan secara bersama. Nah, Bu Messi, hal-hal apa saja nih Bu yang menjadi tantangan Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan tersebut apabila kurang bisa diterima oleh pihak-pihak tertentu. Tentu saja kita harus bisa meyakini orang-orang yang terlibat dalam keputusan yang sudah kita ambil. Apabila suatu keputusan itu memang tidak dampak dan efeknya baik itu positif negatif, maka keputusan itu harus secara sah dikatakan. Ini Bu,
Kira-kira nih Bu, adakah yang Ibu buat jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana nih Bu bentuk atau prosedur yang biasanya Ibu lakukan? Biasanya itu tidak ada jadwal tertentu, karena jarang juga di sekolah kita ini kasus yang sangat berat. Kalau misalnya masih bisa diatasi oleh wali kelas, wali kelas saya akan memutuskannya dan mengambil kembali. Yang penting diselesaikan secara baik dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu. Adakah seorang atau faktor-faktor apa nih Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah tentu berasal dari adanya dukungan dari jajaran wakil kepala sekolah dan guru-guru yang di SMP Negeri Menteri. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika Bu? Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Baik Bu, terima kasih Bu Pesi atas kesempatannya. Mohon izin Bu. Selamat siang Pak Korib. Ya, siang Ibu. Terima kasih Pak atas kesempatannya mengizinkan saya untuk mewawancarai Bapak terkait kepemimpinan Bapak di sekolah SMA AN TKKJ Sencalang. Ada beberapa nih pertanyaan Pak yang akan saya ajukan kepada Bapak sebagai tugas saya menjadi seorang calon guru penggerak. Ya. Baik Pak, saya langsung ya Pak ya. Ya. Pertanyaan yang pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya. Jadi di sini Bu, itu kita yang pertama itu dengan melihat langsung ya Bu, melihat langsung kasusnya apa gitu. Jadi nanti dari situ baru kita bisa mengidentifikasi, kita pelajari dulu, kita evaluasi, baru kita nanti tentukan untuk pengambilan keputusannya gitu. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, memang itu agak sulit ya Bu ya, tapi tetap kita mengidentifikasi dulu Bu. Kita identifikasi masalahnya, kemudian nanti kita bawa ke ini, ke apa namanya, kita kaji, kemudian kita panggil orang-orang terkait yang misalkan yang bermasalah itu, baru nanti kita untuk tentukan keputusannya gitu. Nah, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa nih Pak yang biasanya Pak Korib lakukan selama ini Pak? Ya, prosedurnya Bu, tentu kita beracu kepada peraturan dan perundang-undangan di sekolah kita ya Bu ya, sesuai dengan yang sudah disepakati oleh majelis guru dan dari pihak komite sekolah. Tentu kita tidak bisa lepas dari undang-undang yang berlaku di sekolahan kita itu. Hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Jadi untuk kasus dilema etika ini Bu, kalau di sekolahan kita ini kan kita berbeda kasus, juga berbeda subjeknya ya Bu ya, juga berbeda objeknya. Tentu kita tidak lepas dari mempelajari sumber masalahnya Bu, sumber masalah. Ya contoh misalkan anak si A permasalahannya seperti ini, tentu kita melakukan pendekatan dulu sama anak tersebut, kita kaji dulu latar belakangnya, itu tentu bisa untuk membantu memecahkan masalahnya. Oke, baik. Hal-hal apa nih Pak yang selama ini merupakan tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangannya Bu, itu yang saya alami lah Bu ya, itu dari karakter Bu, karakter. Kalau dari guru itu ya karakter gurunya, karakter guru itu kan berbeda-beda ya Bu ya. Jadi
dari tingkat umur, kedewasaan, masa kerja guru itu kan itu sangat menentukan Bu, sangat menentukan proses pendewasaannya untuk memahami dia bekerja itu guru. Kalau untuk siswa sama, itu yang terutama yang paling berat itu dari karakter dan latar belakang. Kadang-kadang latar belakang orang bapak ibunya broken home, kemudian ya ada yang bapak ibunya berkasus dengan hukum, itu memang sangat berpengaruh terhadap anak. Nah, jadi itulah kendala yang sangat berat, tapi tetap ada solusinya. Kemudian nih Pak, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Selama ini Bu yang saya alami untuk pengambilan keputusan ini, saya tentu memanggil orang-orang yang terkait dalam hal artian misalkan kasus siswa itu saya berkonsultasi dengan yang pertama wali kelas, kemudian wakil kesiswaannya. Nah, baru nanti kita kaji, kita cari masalahnya, kemudian nanti baru bisa kita tentukan pengambilan keputusannya. Ya. Nah Pak, kira-kira nih Pak, apakah Bapak memiliki jadwal atau dalam penyelesaian masalah atau langsung nih Pak diselesaikan masalah ketika masalah itu ada? Ya, kalau untuk jadwal tertentu tidak ada Bu, jadwal tertentu tidak ada. Tapi kita juga harus melihat pokok permasalahannya dan kondisinya. Ya contoh kalau misalkan anak kasus misalkan dia membuang sampah sembarangan, itu tentu kita harus ambil keputusan harus malahan. Tapi kalau misalkan kasusnya yang agak rumit, agak berat, tentu kita adakan musyawarah dulu sama pihak yang terkait, yang mungkin wali kelasnya atau pihak kesiswaannya, seperti itu. Baik Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika? Ya, kalau yang membantu tentu ada. Ya, kita nggak bisa juga bisa memutuskan dengan sendiri. Nanti kalau keputusan kita sendiri itu biasanya kita dilema Bu, benar apa salah seperti itu. Ya, kita kembalikan kepada pihak-pihak yang terkait itu tadi Bu. Jadi kita kan di sekolah juga ada organisasi sekolah. Misalkan ada masalah siswa, ya kita tentu kembalikan kepada konsultasi kepada bagian wakil kesiswaan dan tentu kembalikan kepada wali kelas itu tadi untuk mencari dan menggali permasalahannya gitu. Oke Pak. Pertanyaan terakhir nih. Ya Bu. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa nih yang Bapak petik dalam pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika nih Pak? Jadi pengalaman ya Bu ya, kalau masalah pengalaman ini yang berat Bu yang saya alami itu di bidang karakter guru ya Bu ya. Karakter guru ini memang saya akui menjadi PR berat untuk saya karena masih masih susah Bu. Kadang kita terutama untuk pengaturan jadwal itu ada yang nggak bisa karena ya di sekolahan kita ini kan gurunya tidak semata-mata untuk mengajar di sini saja itu. Terus kemudian juga dari umur guru itu juga mempengaruhi kan Bu ya. Jadi di situ harus ada seninya untuk membuat suatu keputusan dan ya tapi itulah Bu kendalanya. Oke baik Pak. Terima kasih Pak Qorib atas kesempatannya. Ya, sukses selalu Pak dalam memimpin sekolah, kemudian sekolahnya juga makin maju ya Pak ya. Terima kasih Pak. Selamat siang ya Pak ya. Selamat siang Bu.